komitmen ya, balik lagi ke komitmen ya. Jadi karena gue sadar bahwa tanggung jawab pertumbuhan anak, pendidikan anak itu bukan ibu doang, tapi ada bapak juga. Halo. Ya, ini kita masuk ke Fit Talk episode 3. Untuk kali ini sih topik yang pengen gue bahas adalah waktu hobi versus waktu keluarga. Hal yang harus gue adaptasi setelah gue punya pacar, terus nikah, apalagi sekarang udah punya anak, itu adalah waktu. Nah, dulu pas masih jomblo sih nggak ada masalah ya. Jadi ya gue melakukan hobi gue di sini, maksudnya nge-gym ya, mau 2 jam, 3 jam, atau bahkan berjam-jam, karena mungkin abis nge-gym ya gue bisa muter-muter mall sendiri, jalan-jalan segala macam lah, itu nggak ada masalah. Tapi sejak udah pacaran aja mulai tuh gue harus adaptasi pelan-pelan, karena ya sekarang udah berdua, terus dulunya sendiri kan beda ya. Nah itu perlu adaptasi. Nah adaptasi itu udah pasti deh nggak enak rasanya ya, karena memang gue sama cewek gue dulu, sekarang sudah istri ya, ya gimana pun kami kan lahir dari keluarga yang berbeda, kami punya budaya keluarga yang beda gitu kan ya. Jadi ya wajar kalau misalnya banyak sekali hal-hal yang perlu diharmonisasikan. Nah tapi ya ini sih sekali lagi ya, kita belajar untuk beradaptasi ya. Nah apalagi saat sudah nikah dan udah ada anak, wah ini sih yang perlu diadaptasi sih makin banyak, terutama di hobi nge-gym. Dulu kayak gue waktu tadi bilang ya dulu mah nge-gym bisa 1-2 jam. Kalau sekarang bisa latihan aja udah syukur, udah bagus banget. Karena emang sekarang fokusnya sendiri udah beda ya. Fokusnya adalah untuk membangun keluarga, bukan lagi hanya ngebangun otot. Tapi gue tetap konsisten, tetap mencoba untuk cari jalan supaya bisa tetap olahraga. Cara gimana? Yaitu gue coba untuk belajar lagi. Sebenarnya masa sih olahraga itu harus panjang, harus tiap hari? Emang nggak bisa ada cara lain gitu? Nah setelah gue belajar, ternyata jawabannya adalah tergantung. Satu orang dengan yang lain tuh beda target, beda kebutuhan, beda juga jadwal hidupnya. Maksudnya jadwal sehari-harinya ya. Ada yang kerja sebagai akuntan, kerja sebagai sales, ada yang ya banyak lah. Nah jadi yang namanya olahraga itu nggak bisa disamaratakan. Olahraga itu customize masing-masing orang. Jadi setelah gua belajar lebih lanjut, ternyata bisa yang namanya olahraga efektif dalam waktu yang singkat. Bahkan ya kalau memang dalam keadaan tertentu, kita nggak usah ke gym aja tuh bisa gitu untuk olahraga. Sekalian promosi ya bagi teman-teman yang udah berkeluarga, udah nikah, terus ya mungkin sibuk karena kegiatan tapi tetap berolahraga, ya silakan hubungi gua di email dan nomor ini untuk ya mungkin diskusi dulu tentang olahraga, tentang kesehatan. Karena memang kita bisa ya, sekalipun kita udah sibuk, udah berkeluarga, tapi tetap olahraga rutin itu sangat bisa. Ya,
silakan kontak, ntar biar gue yang bantu. Nah, jujur aja gue sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang suka sama anak-anak ya. Ini sebelum gue punya anak maksudnya ya. Gendong bayi aja gue nggak berani ya. Teman-teman gue udah tau lah, kalau ada orang-orang teman-teman gue yang udah kenal sama gue ya tau lah ya, gue nggak berani gendong bayi. Tapi gimana dong, gue udah married dan sekarang gue udah punya anak, terus gimana? Ya gue harus berubah, komitmen ya, balik lagi ke komitmen ya. Jadi karena gue sadar bahwa tanggung jawab pertumbuhan anak, pendidikan anak itu bukan ibu doang, tapi ada bapak juga. Bapak tuh harus berperan juga, bukan cuma sekedar cari duit dan segala macam, tapi ya ngurusin anak, nyuapin anak. Bahkan gue juga belajar untuk ganti pampers anak, membiasakan diri untuk menggendong dia saat nangis malam-malam, subuh. Ya itu gue harus belajar untuk hal itu gitu loh. Bagaimanapun juga ini adalah komitmen ya. Intinya punya keluarga itu adalah bisa dibilang gue keluar dari zona nyaman gue dan memberikan gue ruang untuk bisa belajar lebih lanjut. Belajar apa? Memahami orang lain. Ya jujur aja ya, memahami istri, memahami anak itu kan perlu belajar ya. Terus juga apa? Mencari cara bagaimana supaya gue bisa berubah lebih baik. Karena perubahan itu gue yakin adalah sesuatu yang gak bisa datang begitu aja, tapi harus dengan usaha. Nah, gue ngomong gini juga bukan berarti gue udah perfect ya. Ya nggak juga, karena nobody's perfect, gue percayanya itu. Ya yang ada better and better, tapi kalau perfect sih nggak ada ya. Ya gue juga masih sering lah salah ambil keputusan lah, masih sering lah yang namanya mengutamakan hobi daripada keluarga, masih. Terus ya salah pilih, lebih mendahulukan hobi daripada keluarga, ya masih juga. Ego masih diutamakan juga, masih. Tapi ya bagaimanapun yang namanya hobi dan keluarga itu ya, kalau menurut gue sih ya, menurut gue nih ya bisa dibicarakan baik-baik sih. Lu mau melakukan hobi lu mau saat lu udah berkeluarga ya tetap bisa menurut gua. Tapi ya lu harus bicarakan baik-baik sama keluarga dan ingat bahwa ya tidak bisa, tanda kutip ya, sebebas dulu. Jadi ya lu harus lebih atur waktu lagi, lu lebih harus atur jadwalnya lagi. Tapi ya itulah, kalau misalnya ini menurut gua ya, kalau udah berkeluarga bukan berarti nggak bisa sama sekali hobi ya, tetap bisa, tapi ya harus diatur lah, lebih lanjut lah. Oke, mungkin ini sih sharing gue tentang keluarga, waktu untuk keluarga versus waktu untuk hobi. Ya semoga ada yang bisa dipelajari dari sharing gue hari ini. Thank you.